Makanya ada pertanyaan, bagaimana mungkin malaikat itu tidak tersibukkan dari tasbih? Apa Anda kalau makan, kalau minum tetap bernafas? Jadi kamar malaikat itu tasbihuhum anfasuhum, apa tasbihuhum anfasuhum. Ya kayak kita orang yang senang pangeran. Pas mangan ya bukti senang pangeran, diparingi pangeran senang. Pas ramangan sabar ben ridho be Allah taala. Senang bojo ya seneng diparingi nikmat seneng. Lagi tukaran seneng diparingi nikmat sabar. Ora tukaran ya ora mesra ya seneng terus iso ngopi ngalor. Pokoke kabeh ku seneng ridho be Allah Subhanahu wa taala. Pun supaya afdal ibadah ridho be Allah. Ya gresuk maca bengak-bengok. Rodi tu billahi robba wa bil. Senajan malaikat iki tenane. Ya sama malaikat muni ngono lah tenane. Latihan. Marung tenan ya, apa? Latihan. Latihan kok ora oleh apa? Nah, malaikat ana sira percaya tenane jabe latihan. Mosok latihan ora. Ayo lah ya. Sing ridho tenan ngomong-ngomong ngono amuk latihan. Fa ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika ada sesuatu yang membuat hidup kita tentram atau lebih tentram lagi, semua bermula dari memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Barang siapa yang mau memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala hal ehwal tentang kehidupannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh nikmat-nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Allah Ta'ala adalah pemilik kita dan pemilik semua nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar mensyukuri nikmat-nikmatnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam bentuk dosa dan maksiat-maksiat kepadanya. Harta adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Badan adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Tangan adalah nikmat dari Allah, maka jangan digunakan dalam perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Kaki adalah nikmat dari Allah, maka janganlah kita menggunakan kaki untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Mata adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lidah adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk mengucapkan perkara yang Allah haramkan, mengucapkan perkataan-perkataan yang Allah mengharamkannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap harinya kita harus rajin-rajin mengucapkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa dalila wa bil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Janji itu kalau kita resapi dan kita ucapkan setiap pagi, insya Allah keimanan, ketakwaan kita akan semakin bertambah. Keikhlasan dalam beramal kita akan semakin mantap dan ikhlas menjalankannya. Seperti yang diucapkan oleh anak-anak didik kita di madrasah-madrasah. Setiap pagi mereka diajari oleh guru mereka, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
oleh guru kita Syekhna Mbah Maimun Zubair. Disempurnakan lagi dengan wabil Qur'ani imama wa dalila wabil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Itu seringkali diucapkan setiap rutinan ngaji ahatan beliau bersarang. Kenapa itu harus kita ucapkan setiap pagi? Karena itu modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa kita berjanji kepada Allah dalam diri kita sulit untuk bisa bersatu hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lidah adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dan memberikan anugerah yang besar kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia 2 buah mata, lidah dan 2 bibir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah adalah menjauhkan lidah kita dari menyampaikan dan menyebarkan berita bohong atau lebih sering kita sebut dengan hoax atau hoax. Di era medsos seperti ini, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah, namun kita juga dituntut agar menjaga jempol dan jari-jari kita. Karena apa yang kita tulis sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, Innal qalama ahadul lisanaini. Sesungguhnya pena atau lisan adalah salah satu dari 2 lisan. Tak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita, seseorang dengan mudahnya membagikan kabar tanpa melakukan cek dan recheck, tanpa melakukan tabayun terlebih dahulu tentang kebenaran berita itu. Berita itu dengan cepat menyebar dari satu grup WA ke grup WA yang lainnya, bahkan sering menyebar hingga berbagai media sosial lainnya. Puluhan bahkan mungkin ribuan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Jika yang disebar adalah berita yang benar, tentu tidak jadi soal, atau berita yang baik atau perintah beramal dengan baik itu akan berpahala. Tapi sebaliknya, kalau berita yang disampaikan adalah berita hoax atau menjerumuskan kepada orang lain atau pihak tertentu, maka akan menjadikan fitnah dan dosa besar yang fatal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, informasi yang kita sampaikan jika ia adalah hoax, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa yang bohong, pada dosa kebohongan, akan tetapi juga dapat menjerumuskan pada dosa-dosa yang lainnya, di antaranya dosa namimah atau mengadu domba. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan khutbah singkat hari ini, semoga kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita melanjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangkannya, dengan sedikit demi sedikit memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga yang demikian ini membawa semangat kita, membawa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alana Allahu minal ibadihi shalihin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.